banjir bandang, longsor yang menimpa di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saya mulai dari Sumatera Utara, ya. Ini hari. Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah pada Minggu 30 November pukul 18 waktu Indonesia Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis update terbaru korban bencana di 3 provinsi tersebut, di mana 46 kabupaten terdampak. Data terbaru menunjukkan total jumlah korban meninggal ada 442 jiwa, kemudian orang hilang tercatat 402 jiwa, dan korban luka-luka 646 jiwa. Korban meninggal paling banyak ada di Sumatera Utara dengan 217 korban. Selanjutnya Sumatera Barat dengan 129 korban jiwa, dan Aceh tercatat 96 korban jiwa. Total warga di 3 provinsi yang terdampak bencana ada 1,1 juta orang dengan jumlah pengungsi lebih dari 290.000 orang. BNPB juga melaporkan kerusakan akibat bencana di 3 daerah tersebut, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disebutkan bahwa 827 rusak berat, 694 rusak sedang, dan lebih dari 130.000 rusak ringan. Dilaporkan pula 133 jembatan mengalami kerusakan. Terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang, longsor yang menimpa di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saya mulai dari Sumatera Utara, ya. Ini hari ke-4 penanganan, ya. Karena kan bencananya mulai tanggal 25, 26 itu masih terus turun hujan, 27 itu baru Gubernur Sumatera Utara menetapkan status darurat. Itu 25, 26, 27, 28 kami sudah masuk ke sini, ya. Sehingga 28, 29, 30 ini hari ke-4 atau hari ketiga dan ke-4. Ini perkembangannya. Yang pertama untuk Sumatera Utara, ya, korban jiwa bertambah lagi, ya, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang, ya. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana, ya, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa, ya, yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang, ya. Rinciannya ini semua, ya, untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, itu yang mungkin bertambah daripada kemarin, terutama di Tapanuli Selatan ini karena per hari ini banyak ke Aceh, ya, Aceh. Ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang, ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota, ya, 11 kabupaten kota. Tetapi kalau kabupaten kota terdampak itu ada 18 kabupaten kota. Meskipun 4 kabupaten kota yang lain ini relatif ringan, ya, seperti Nagan Raya gitu kan, itu hanya ada 3 Langsa yang kemarin ramai di medsos yang tidak bisa dihubungi, sekarang sudah bisa dihubungi, dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa, ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik, ya. Padahal kemarin kan Langsa itu menjadi perhatian, tapi ternyata aman. Nah, kemudian jalur transportasi, ya,
Yang masih putus, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, putus. Kemudian dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, ini masih putus. Kemudian Gayo Luas, ini juga masih putus, karena jalur nasional Gayo Luas, Aceh Tenggara, itu masih putus. Ya, rinciannya nanti dilihat ya. Aceh Tengah ini belum bisa diakses via darat, ya, karena Jalan Nasional Biren Takengon juga masih putus. Bener Meriah juga masih putus, ya, karena jalur nasional Bener Meriah Aceh Tengah, Bener Meriah Biren ini juga masih putus. Subuh Salam, Singkil, Aceh Selatan, Aceh Sumut perbatasan Aceh itu pun masih belum lancar karena sebagian terendam banjir. Itu untuk Aceh. Tetapi untuk komunikasi yang kemarin ini masih sangat terbatas, ya, ini sekarang sudah lebih baik, ya. Aceh Tengah itu terbatas, ya, tetapi sudah bisa berkomunikasi dengan pejabat, dengan personil BNPB yang sudah masuk ke Aceh Tengah. Tapi untuk komunikasi secara masyarakat banyak ini belum lancar. Ini kami akan tingkatkan terus, ya. Bener Meriah, meskipun akses daratnya masih putus, hanya bisa lewat udara, tapi komunikasi sudah relatif lancar. Kemudian kami masuk ke Sumatera Barat, ya. Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh sekarang sudah lebih pulih, di hari ketiga ini, apalagi sekarang sudah tidak ada hujan, ya, OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka, ya. Yang Padang Pariaman yang semula pengungsinya banyak, sekarang mereka sudah berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Kadang-kadang mereka masuk ke titik pengungsian karena dapur umumnya sudah beroperasi, tapi setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi Agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyak, ya, sehingga tambah yang meninggal jadi 87, yang 76 masih hilang. Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan lain sebagainya. Ini paling tidak ada 8 kabupaten kota yang terdampak, ya. Dan yang masih menjadi perhatian utama adalah yang di Agam, kemudian di Solok, dan di pesisir selatan untuk bencananya, ya, yang terdampak bencana, jembatan putus, jalan rusak, dan sebagainya. Tapi relatif untuk Sumatera Barat dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara ini relatif lebih baik kondisinya. Ini untuk pengungsi data sementara seperti itu, ya. Ada 77.918 jiwa, tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, ini rata-rata juga sudah pada kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah masing-masing. Siang gitu, nanti malam kadang-kadang mereka datang lagi untuk bermalam di titik-titik pengungsian. Jalur transportasi untuk jalur nasional ini yang masih terputus adalah Kota Padang Panjang dan Cicincin. Sementara jalan provinsi yang terputus itu ada rata-rata ada di peta, ya, nanti silakan dilihat. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat ini baik jalur transportasi ini masih bisa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh disebabkan oleh siklon tropis. AHY menyampaikan tropical cyclone atau siklon tropis sangat tidak lazim terjadi di Indonesia. Terakhir kali muncul pada ini
miring bang, tangganya bang. Miring itu tangganya. Jadi pagi ini sekitar pukul setengah 8 pagi telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.